الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan rohnya. Karena roh itulah yang menjadi rahasia dirinya. Ana fi abdi, zahirun rabbi fi bani abdi. Aku ini sudah nyata pada dirimu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu tilik? Tidak kamu pahami dan tidak kamu rasakan? Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Rahasia dirimu itu aku. Akulah yang rahasia dirimu itu. Dirimu itu sebenarnya nggak ada. Kalaulah dirimu itu sebenarnya tidak ada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Tidak ada sebab-sebab karena akulah wujud secara mutlak. Wujudnya secara mutlak. Wujud yang secara mutlak itu tidak ada wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, berarti Allah itu wujudnya tidak mutlak karena ada diri yang lain. Karena dia cuma yang ada. Tidak ada yang lain. Maka di situ letaknya mutlak itu. Maka segala yang ada, segala yang wujud. Inilah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud Tuhan itu. Kalau Ustaz buat contoh Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahaman Bapak Ibu. Untuk mengenal wujud yang mutlak ini. Ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bahasa Selangornya nih, dua ini apa namanya tuh? Ini. Ini ya, tuh Bapak tuh nih. Kalau bahasa Bapak Ibu, ini apa namanya nih? Iya. Ruang ya. Nah, kita gunakan bahasa ruang. Kalau bahasa Pekemaru, kolong. Kolong sama dengan ruang. Nah, jadi mana yang nyaman Bapak Ibu, mana yang paham, ambil bagian itu. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu. Kolong, ruang, bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong atau ruang tuh. Coba ibu-ibu lihat dulu. Ibu-ibu, ada Bapak boleh? Adanya meja. Hah? Pertanyaan Ustadz, ya. Yang ditanya yang dijawab. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Kolong bukti adanya meja, meja bukti adanya kolong. Mana yang benar dari dua itu? Halo Bapak Ganteng. Nah, Bapak lah. Kolong ini, ruang ini bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong nih? Coba Pak. Meja bukti adanya kolong. Ada yang berani tampil beda? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Yang benar itu apa yang disampaikan beliau ini ya, mewakili. Ya boleh Bapak Ibu nanti pulang. Kena mau pulang, Ustaznya pulang. Meja inilah bukti adanya kolong. Bukan kolong bukti adanya meja. Meja inilah bukti adanya ruang. Bukan ruang ini buktinya meja. Kalaulah ruang ini buktinya meja, lihat. Kalaulah kolong ini buktinya meja, Ustadz angkat mejanya, basuh Ustadz kiak meja kok, angkat. Ada enggak kolong yang itu? Tidak ada. Ustadz letakkan meja lagi, ada enggak kolongnya? Nah, berarti bukan ruang, bukan kolong bukti adanya meja. Yang benar sampai beliau, meja inilah bukti adanya ruang nih. Ya. Makna yang sebenarnya. Nah, baru Ustadz bawa kan? Pertanyaannya kembali untuk beliau nih. Langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Oh. Alhamdulillah. Allah itulah bukti langit dan bumi. Bukan bumi ini, bukan langit ini, bukan alam ini bukti adanya Allah. Kalaulah alam ini bukti adanya Allah, maka lebih dahulu alam daripada Allah.
Kalau alam tak ada, tentu Allah tak ada. Yang benarnya apa yang disampaikan beliau. Allah itulah buktinya langit dan bumi. Allah itulah bukti adanya alam. Tidak pun ada alam, Allah ada. Karena adanya alam itu karena Allah. Kalaulah Allah bukti adanya langit dan bumi. Kalaulah Allah bukti adanya alam. Lalu alam, langit dan bumi ini apa bagi Allah? Itu tempat memandang kezahiran Allah. Tempat memandang wujud Allah. Kalaulah langit dan bumi ini tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka dikatakanlah langit dan bumi dan alam ini disebut wujudullah. 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 Nyatanya Allah. Tempat memandang kezahiran Allah. Namun lah itu artinya, namun akan tetapi tempat memandang nyatanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah pada langit dan bumi, pada sekalian alam ini, nyata sempurnalah pada diri insan, pada diri Bapak Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu inilah tempat nyatanya memandang rahasia wujud Allah secara nyata, terang dan jelas. Itulah maknanya. Zahiran Rabbi fi batni abdi. Zahirnya aku, nyatanya aku, terangnya aku, jelasnya aku, wujudnya aku dalam pandangan hatimu. Dalam pandangan ainul basirahmu, dalam pandangan hakikat rahasia ruhanimu. Rupanya memandang Allah itu bukan dengan mata nih. Memandang Allah itu dengan mata dalam. Mata dalam itu mata hati. Mata hati itu adalah di dalam hakikat mata hati. Di dalam hakikat mata hati itu maksudnya di dalam rahasia hakikat mata hati itu. Bagaimana cara memandang Allah? Memandangnya dengan rahasia hakikat mata hati. Maka mata hati Bapak Ibu, hakikat rahasia mata hati Bapak Ibu, lenyapkanlah sekalian alam. Lenyapkan akan wujud dan sifat kita dalam pandangan rahasia hakikat mata hati. Maka nyatalah Allah pada skala alam, nyatalah Allah pada batang tubuh ini, karena dialah yang wujud semata-mata. Itulah maknanya. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu nih taobanya sama seperti cermin. Hati Bapak Ibu ini ibarat cermin yang bersih. Cermin yang bening. Yang tidak ada noda, yang tidak ada kotorannya. Siapa yang hatinya telah bening, sebening kaca. Berkilauan, mengkilat. Tak ada debunya. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya. Siapa yang mau menilik, menyenter, dan menyilau ke dalam hatinya. Tajalla rabbahu. Betul-betul Allah itu nyata. Betul-betul Allah itu terang. Betul-betul Allah itu jelas. Betul-betul Allah itu wujud dari segala yang wujud. Walaupun mata ini mampu memandang yang wujud, yang nyata, terang, dan jelas, Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Mata mampu memandang kursi ini yang nyata, terang, dan jelas. Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata pada kursi yang nyata dan terang ini. Alam ini nyata, alam ini terang, alam ini wujud, alam ini zahir. Diri Bapak Ibu nyata, diri Bapak Ibu terang, jelas, dan zahir. Rupanya Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas dari nyata, terang, dan jelasnya sekalian alam dan diri Bapak Ibu itu. Afala tubsirun.
Kenapa kamu tidak mampu memandang aku pada dirimu? Bukankah dirimu adalah nyatanya aku, Tuhan? Jadi orang yang mampu memandang akan kezahiran, kewujudan diriku, tentu adalah orang-orang yang hatinya telah mendapatkan cahaya nur ilahi. Itulah yang aku pilih, itulah yang aku tunjuki. Rupanya orang yang dipilih Allah lah yang bisa melihat, yang bisa berlikuk bermuhajahah dengan dirinya. Itulah yang dikatakan. Arabtu rabbi bi rabbi la ya'rifullah illallah. Aku kenal Tuhan, aku menyaksikan Tuhan, aku lihat Tuhan, ya karena Tuhan. Dan aku tidak bisa kenal Tuhan, tak bisa berjumpa Tuhan, tak bisa menyaksikan Tuhan kalau bukan kenal Tuhan. Jadi menyaksikan Tuhan itu dengan Tuhan. Mencari Tuhan itu dengan Tuhan. Pahami, nikmati. Dengan ini memandangnya dengan hati itu. Maka kata kuncinya, siapa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya itulah tempat memandang Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah tempat memandang Allah, maka disitulah Bapak Ibu sudah berlikuk namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermusyahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermuwajahah namanya. Siapa yang telah memandang nur, dan sama dia memandang yang punya nur. Siapa yang sudah mampu melihat nur, sudah sama dia memandang yang punya nur. Sekarang diberilah nur itu siapa namanya, pemilik nur siapa namanya. Ini bahasa syariat. Nur itu namanya Muhammad. Pemilik nur itu namanya Allah. Siapa yang bisa memandang Muhammad, dah sama dia memandang Allah. Siapa yang sudah kenal Muhammad, udah kenal dia dengan pemilik Muhammad tuh. Itu Allah. Siapa yang tahu dia rahasia Muhammad, maka dah kenal dia rahasia Allah itu. Karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat memandang akan kezahiran nyatanya wujud Allah itu. Sekarang Nur Muhammad tak perlu Bapak Ibu cari. Sekarang Nur Muhammad itu tak perlu Bapak Ibu silau. Kenapa tak perlu dicari? Kenapa tak perlu disilau? Karena dia telah zahir, dia telah nyata, dia telah wujud pada batang tubuh Bapak Ibu. Tak apa dicari-cari lagi. Bapak Ibu dah pakai baju. Perlukah Bapak Ibu mencari-cari baju yang dah dipakai itu? Kata perlu. Kain itu sudah jadi baju, ha? Kain ini sudah jadi baju. Perlukah Ustaz mencari-cari kain Ustaz juga lagi? Enggak perlu, karena dia sudah jadi baju. Kalau kita ingin kenal kain, kenalilah baju itu. Karena baju inilah rupa kain. Baju inilah yang wujud kain. Baju inilah kenyataan kain. Kalau Bapak Ibu paham baju ini rupa kain, baju ini kenyataan kain, baju ini wujud kain, ketika memandang baju lah nampak kain itu. Apa kata kain kepada baju? Wahai baju, dimanapun kamu berada, aku tetap ada pada dirimu. Aku tetap bersama dirimu. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Karena dirimu itu adalah nyatanya aku. Akulah sebenarnya yang dirimu tuh. Bukan kamu yang diri aku. Aku. Ini yang kain tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham, yang kain ini sudah menjadi baju. Lalu Bapak Ibu mencari-cari kain juga lagi. Tuh yang butuh sange tuh. Butuh sange lah itu. Sangat-sangat buta. Kain dan baju sudah menjadi pakaian kita. Sudah kita pakai ala di Kanaan namanya bahasa ustaznya. Bajulah dipakai. Perlu Bapak Ibu mencari-cari baju yang dipakai itu juga lagi.
Siapa yang ingin mencari baju yang dipakainya ini, itu yang butuh sange itu Datuk. Sangat-sangat buta. Masa baju yang sudah dipakai dicari-cari juga, di mana baju saya ini, itulah. Kalau Allah sudah nyata, kalau Allah sudah zahir, kalau Allah sudah terang dan jelas, wujud dia pada Muhammad. Muhammad itu pada diri Bapak Ibu. Perlukah Bapak Ibu mencari-cari Tuhan tuh? Dicari juga, itu yang butuh sange itu. Sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, kita sudah mengenal siapa ruh, siapa diri kita ini. Itu yang katakan mati syahid. Mati yang telah menyaksikan Allah sempurna nyatanya pada diri Bapak Ibu. Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya dalam pandangan Ustadz, tidak tahu dalam pandang Bapak Ibu. Dalam pandang Ustadz Bapak Ibu ini sebenarnya telah kembali pulang jo yang alun leh. Kembalinya itu maksudnya di mana Bapak Ibu telah menemui si akmal diri pada diri. Bapak Ibu telah menemui diri yang sejati pada diri. Bapak Ibu telah mengenal, berlikuk, menyaksikan Allah pada diri. Tapi Bapak Ibu belum pulang. Karena masanya belum sampai. Maka jalinlah rohani kita selalu. Sirami rohani kita itu selalu. Dengan mahabbah, rindu, dan bermanja-manja dengan Allah. Tentunya orang yang menjalin rohaninya, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Syaratnya, dia mesti mengenal Tuhan. Supaya mahabbah itu makin dekat. Sama kita dengan istri kita. Kita jauh. Mencari nafkah di seberang sana. Walaupun fisiknya jauh. Tapi hati ini amat sangatlah dekat. Kenapa? Itu karena mahabbah dan rindu tadi. Itulah rahasianya. Walaupun ayah ibu kita, orang-orang kita cintai itu jauh meninggalkan kita. Dia telah berada di alam sana, alam yang penuh dengan kenikmatan. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan tipu daya. Namun karena mahabbah dan rindu, amat sangat dekat di dalam rasa dan perasaan ini. Syaratnya, kenalilah siapa diri, siapa Allah. Sekarang Bapak Ibu itu telah mengenali akan siapa diri, siapa Allah. Rupanya yang kita cari selama ini. Rupanya ingin yang kita temui selama ini. Capek kita nih Bu Guru mengaji kemana-mana. Walaupun capek, tapi kita berusaha terus mencari dan menemuinya. Rupanya yang kita cari dan kita temui tiada lain adalah diri Bapak Ibu sendiri. Diri Bapak Ibu sendiri itulah diri si akmal diri yang namanya adalah Allah. Karena Allah cuma yang ada, diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itulah diri sejati. Allah itulah si akmal diri. Allah itulah diriku. Diriku inilah wujud dirinya sendiri. Walaupun Ustadz mengatakan aku, walaupun Bapak Ibu mengatakan aku dalam terjemah hadis ini, tapi akunya Bapak Ibu bukan akunya kita. Aku Allah tuh yang bilang. Jangan akunya kita. Akunya Allah tuh. Makanya sudah berjumpa namanya, sudah berlikuk. Tinggal lagi mempolesnya tuh Bapak Ibu. Mempolesnya. Ya, ibaratnya makan bubur panas, tak langsung dimakan. Terbakar lidah nih. Dimakan dari tepi dulu. Ditiup-tiup. Baru terasa nikmatnya. Kalau langsung ditenggak dimakan, terbakar lidahku. Dicerna, dipahami, turunkan ke dalam. Dino-inoi bahasa Minangnya Bapak Ibu. Kalau bahasa Selangornya apa tuh Datuk? Dino-inoi itu. Direnung-renungkan. Dirasa-rasakan. Tuhan. Nih, dengan rasa. Tuh, biasanya ibu-ibu ini cepat paham. Karena ibu-ibu ini selalu menggunakan rasa. Bapak-bapak ini sulit kadang memahaminya. Kenapa? Bapak-bapak ini selalu bermelogika. Logik. Makanya pandang-pandang lale aku. Kalau tak masuk akal ini tak benar nih. Kalau masuk akal, apa benar?
Jadi benar atau tidaknya masuk akal atau tidak masuk akal. Sedangkan yang membuat kita tuh heran-heran tuh Allah. Allah tuh maknanya terheran-heran. Tercengang-cengang aku. Nih, Allah ini ini tulisannya, asal katanya ilahun. Nah. Ditambah alif lam dia. Allah tuh. Nah. Maknanya terheran. Tercengang-cengang. Makanya membuat kita terheran-heran. Ya Allah tuh yang membuat kita terheran-heran. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.